Oke, sekarang saya akan membuat video tentang Big Data. Sebelum kita membahas Big Data, saya akan menjelaskan dulu apa saja yang akan dibahas di dalam video ini. Dalam video ini kurang lebih saya akan menjelaskan tentang definisi dari Big Data, dimensi dari Big Data, pengaplikasian Big Data, lalu tantangan yang dihadapi dalam Big Data Analysis. Pertama dari definisi terlebih dahulu, yaitu Big Data itu kalimat yang biasa digunakan untuk menggambarkan dataset yang sangat besar dan tidak bisa diproses menggunakan software tools yang biasa digunakan. Kita masuk ke dimensi. Dimensi ini kurang lebih ada 3, yaitu volume, velocity, dan variety. Tapi terlepas dari itu sebenarnya ada lagi 3 dimensi yang nanti akan saya jelaskan. Pertama kita masuk dulu volume. Volume itu untuk menggambarkan besar data yang dihasilkan dan dikumpulkan. Jadi untuk sekarang dengan adanya big data ini, jadi meningkatnya kapasitas storage ini udah bisa disimpan dan diproses. Nah, masuk ke velocity. Velocity ini mengacu dari kecepatan dari data yang diterima. Jadi pas sebelum ada big data itu tuh memproses data tuh berdasarkan jangka waktu tertentu. Jadi misalnya per harian, mingguan, atau bulanan. Tapi dengan meningkatnya kecepatan data yang dihasilkan dari big data, itu sekarang udah bisa memproses dan menganalisa secara real time atau mendekati real time. Variety yaitu mengacu kepada jenis data yang dihasilkan atau ditangkap. Jadi sebelumnya itu tuh ada namanya tuh data unstructured sama structured. Nah, structure ini nih misalnya kayak data relational database sama Excel. Nah, jadi sebenarnya dari data yang structure ini sebenarnya yang cuma disimpan kurang lebih cuma 5%. Jadi dengan big data kita bisa ngambil sisanya itu dengan unstructured data yang dihasilkan dari big data. Tadi saya udah bilang selain dari 3 dimensi ini ada lagi dimensi baru, yaitu ada veracity yang dibuat sama IBM, yang dijelaskan oleh IBM. Jadi ini tuh dilihat data dari big data itu kebanyakan tuh unreliability. Jadi misalnya data-data dari Twitter atau dari Facebook yang kayak gitu kan nggak bisa dicek keabsahannya data source gimana. Tapi ini yang menggambarkan veracity. Veracity ya. Lalu ada variability. Jadi ini sebenarnya mengacu sama velocity yang bermasalah dari kecepatan data diterima itu, kecepatan dari data diterima. Jadi variability itu membahas tentang inkonsistensi dari data velocity. Jadi kecepatannya itu nggak selalu sama, bisa aja lebih cepat atau lebih lama data yang dihasilkan. Nah, ada lagi low value density, itu data yang nggak punya nilai, tapi setelah dianalisis itu bisa menghasilkan nilai yang tinggi. Misalnya kayak log website. Dari log website itu kan kita nggak bisa langsung ngambil nilainya, tapi setelah dianalisis kita bisa tahu gimana sih perilaku orang-orang yang pakai website itu. Dia buka website setiap udah berapa kali kayak gitu kan kita bisa lihat dari analisisnya. Baru masuk ke pengaplikasian dari big data analytics. Sebenarnya konsep big data ini udah mencakup seluruh sektor sekarang. Nah, ada beberapa sektor kayak misalnya telekomunikasi, retail, keuangan. Ini pengadopsi awal analisis big data, lalu diikuti oleh sektor lain. Nah, salah satu contoh penganalis
pengaplikasian big data analitik itu ada di misalnya retail. Nah jadi retail ini misalnya dia masang CCTV. Dari CCTV ini nih bisa aja dipakai nggak cuma buat ngeliat apa ngejaga dari pencuri gitu. Tapi ini juga bisa dilihat gimana sih perilaku customernya, umur berapa sih yang biasanya beli barang apa. Nah dari analisis ini dilihat dari customer suka beli apa, terus apa range umur berapa kayak gitu. Nanti kita bisa 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 milih buat penempatan objeknya gimana, harganya gimana, sama misalnya promo-promo apa yang bisa dipakai. Nah ada lagi misalnya dari healthcare, ada salah satu contoh yaitu ada gempa di Haiti di Januari tahun 2010. Ini nih bisa dipakai big data buat menganalisa penyebaran kolera di Haiti. Kita masuk ke tantangan yang ada di dalam big data analisis. Tantangan yang ada di dalam big data itu dari data yang dihasilkan tuh sangat beragam dan ada data-data yang nggak lengkap. Nah dari data yang nggak lengkap ini misalnya kayak contoh praktikalnya tuh kayak misalnya ada orang yang masukin data tentang pekerjaannya, lalu dia masukinnya karena misalnya ada beberapa orang yang dia belum punya pekerjaan, jadi sama dia dikosongin, tapi komputernya yang menganalisa datanya itu nggak bisa langsung nentuin apakah ini emang unemployed atau memang dia nggak mau masukin aja. Nah ini bisa analisisnya nanti bakal bisa jadi beda banget gitu, karena nggak sesuai data yang diterima. Nah lalu masuk ke scale. Tantangannya dari big data ini, jadi buat mengelola volume data ini bakal sulit karena datanya ini besar dan meningkatnya ini juga pesat. Nah ini berhubungan juga ke dalam timeliness. Ini jadi dari besar dataset yang harus diproses nanti bakal makan waktu yang bakal lama. Tapi sekarang dengan data proses sekarang dan teknik-teknik sekarang ini nih udah bisa memproses data dan jadinya bisa menghasilkan data yang cepat. Menghasilkan. Nah sekarang masuk ke privacy. Privacy ini lebih kayak jadi kan data yang diambil kan banyak banget tuh. Jadi ada data dari personal data juga bisa masuk ke dalam big data. Nah dari personal data ini nanti bisa jadi masalah privacy. Terakhir human collaboration. Jadi walaupun teknologi udah maju banget, analisis komputasinya juga udah maju, tapi masih ada hal-hal yang masih dibutuhkan manusia. Masih ada kayak komputer nggak bisa menemukan algoritma komputer sulit lah untuk menemukan permasalahannya. Jadi tapi sekarang ini udah ada metode baru untuk masalah ini. Jadi ada namanya crowdsourcing. Ini lebih kayak kita ngambil data dari orang-orang random yang ada di internet. Nah sekian dari video ini referensi yang ada. Terima kasih.